Wanita bekerja di luar rumah kini sudah tidak lagi dipandang tabu. Namun bagaimana jika para perempuan ini berprofesi di bidang yang tak banyak dilakukan oleh kaum hawa? Tak hanya tekanan pekerjaan, pandangan yang meremehkan kemampuan pun sering mereka dapatkan dari lawan jenis. Bergelut dengan sederet pengalaman unik tentu tak selalu mudah dan menyenangkan. Apa yang membuat mereka bertahan? Simak penuturan mereka di Sudut Pandang bersama saya, Vivi Aleda Yahya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya dalam diri Suyanti untuk menjalani profesi sebagai seorang supir bus malam. Pekerjaan yang biasanya didominasi oleh kaum pria ini terpaksa ia lakoni karena tuntutan kehidupan. Berawal dari kenekatan dan ketidaksengajaan, meski tak lagi muda, Suyanti telah jatuh cinta dengan pekerjaannya di balik kemudi. Ia enggan melepaskan predikatnya sebagai sopir bus malam perempuan yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Kesungguhan dan dedikasinya yang luar biasa mengantar penumpang menempuh trayek Jakarta-Wonogiri membuat Suyanti mendapat penghargaan sebagai sopir teladan dari PO Gajah Mungkur, perusahaan tempat ia bekerja saat ini. Ibu Yanti, jadi di sini ya, Ibu banyak menghabiskan waktu ya. Rasanya seperti apa sih Bu? Ini jadi supir bis malam, kemudian Ibu juga seorang perempuan. Sebetulnya ya nyaman-nyaman aja kalau kita memang istilahnya memang sudah kita minatin dan kita senang dengan menjalankan apa adanya. Itu perasaan nggak ada ini lah, nggak ada kendala ya. Saya awalnya dari tahun 90, waktu itu saya membawa bis Timbul Jaya. Terus di situ dapat 10 tahun saya pindah ke Palupi. Palupi saya dapat 4 tahun kurang lebih. Terus akhirnya saya pindah di Gajah Mungkur ya sampai saat ini. Bagaimana awalnya waktu Ibu memutuskan untuk jadi supir bis malam ya Bu? Ya terus terang aja pada waktu itu saya kan berdomisili juga di Jakarta. Nah, rumah tangga saya kurang ini ya, nggak berhasil, dalam arti kata gagal. Saya pulang ke kampung gitu toh, pulang ke orang tua. Di kampung susah cari kerja, terus kehidupannya kan ya minim. Lah terus saya berpikir gimana caranya saya bisa menghasilkan uang, saya bisa bekerja, bisa ngurusin orang tua dan anak gitu. Akhirnya saya coba-coba saya melamar ke bis gitu ya. Nah pada waktu itu juga bosnya nggak yakin, nggak percaya lah. Apa ingat tidak waktu itu yang punya perusahaan bus itu bilang apa pada saat Ibu bilang saya mau ngelamar nih gitu? Lah kamu mau ngelamar apa katanya? Saya bilang di lapangan. Lah apa kamu bisa? Ya saya akan coba, saya akan berusaha. Kalau memang saya mampu ya nanti Bapak sendiri yang menilai. Kalau memang nggak mampu nanti saya yang akan mengundurkan sendiri gitu. Nah, ternyata sama bosnya itu ya dikasih memo gitu dah, suruh ngeriling. Riling itu kalau sopir jadi dikasih tahu jalannya seperti apa, di mana kita ngambil penumpang, terus rute-rutenya tuh kita belajar dulu selama 2 PP. Jadi dari Wonogiri Jakarta Wonogiri 2 kali pulang pergi. Itu ternyata sopir yang ngajak saya itu tadi langsung laporan sama bos gitu. Wah boleh juga, bawaannya enak, rem-remannya enak gitu. Penumpang juga nggak ada komplain. Ya itu akhirnya saya langsung disuruh jalan sendiri, dikasih mobil sendiri, jalan sendiri sampai ya seperti ini. Ibu berkali-kali bilang soal wah penumpang tidak ada komplain begitu ya. Ya alhamdulillah. Berarti itu penting ya, penumpang merasa nyaman. Betul. Gitu. Pertama tuh penumpang jangan sampai komplain. Kita berusaha penumpang tuh nyaman. Saya juga ingin merasakan jadi penumpang Bu. Kalau begitu kita duduk di belakang aja dulu ya. Oh boleh. Yang saya bawa tuh orang, nyawa. Jadi saya harus berusaha. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan.